وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita melanjutkan dari sambungan dari penjelasan pada ayat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wujuhu yauma idzin nadhrah, sampai akhir ayat-ayat yang beliau sampaikan dalam ucapannya. Kita terakhir dalam pembahasan ini, yaitu menyambung. Qala rahimallah wa amma qauluhum, dan adapun ucapan mereka, innalan, bahwa kata lan, huruf lan, nafyun, penafian, li ta'bid an nafyi, untuk jauhnya penafian tadi. Jadi tidak akan, bahasa kita itu tidak akan. Wa innaha tadullu ala adami wuqu'i ru'yah aslan fahuwa kadhibun ala lughah. Bahwasanya ucapan mereka kata lan ini menunjukkan kepada tidak akan terjadinya penglihatan secara asalnya, tidak akan terjadi. Itu bahasanya itu, tidak akan terjadi kata mereka. Wa huwa kadhibun ala lughah, ini adalah suatu kedustaan terhadap bahasa, karena bahasa tidak menunjukkan demikian kata lan tadi. Faqad qala ta'ala hikayatan anil kuffar, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi menghikayatkan tentang orang-orang kafir di dalam Al-Qur'an, ya. Allah berfirman, wala yatamannauhu abadan, sungguhnya mereka tidak akan berangan-angan selamanya. Ini kata lan ini, apakah bermakna abadi, terus tidak ada mungkin terjadi? Nah, ini dalam Al-Quran malah disebutkan dengan lan pada orang kafir. Qala, Allah berfirman di tempat yang lain, wa nadau ma ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, mereka menyeru, wahai Malik, wahai penguasa, raja, agar supaya memutuskan atas pada kami, atau Rabbmu memutuskan ke atas kami. Fa akhbara an adami tamannihim lil maut bilan, maka Allah mengabarkan tentang tidak adanya keinginan atau angan-angan mereka kepada kematian dengan lan di sini. Tsumma akhbara an tamannihim lahu wa hum finnar. Kemudian Allah mengabarkan dalam ayat yang lain bahwasanya keinginan atau angan-angan mereka sedangkan mereka itu dalam api neraka. Jadi ada batasnya. Lan yang ada di ayat ini tidak memberikan la tufidu li ta'bid, tidak memberikan faedah terus, tetapi ada batasnya, tidak akan itu ada batasnya. Wa idan, dan kalau begitu, fa makna qaulihi lan tarani, makna ucapan Allah Ta'ala dalam kalimat ketika Nabi Rasulullah SAW atau Nabi Musa diajak bicara oleh Allah dengan kalimat dalam Al-Quran, lan tarani, kamu tidak akan melihatku, lan tastati'a ru'yati fid dunya, yaitu maksudnya engkau tidak mampu melihat aku di dunia. Artinya selama-lama di dunia itu kamu tidak akan melihatku. Selama kamu masih di dunia tidak akan melihatku. Itu namanya lan yang bermakna tidak akan. Itu hanya kalimat yang berkaitan dengan di dunia dari ayat lan tarani.
li da'fi kuwal bashar fiha an ru'yati subhana, karena lemahnya kekuatan manusia di dunia ini dari melihat Rabb-nya. Jadi pandangan mata kita di dunia ini itu lemah, tidak bisa melihat Rabb-nya di dunia pula. Itu pandangan matanya itu lemah. Kalau di akhirat nanti di surga itu kuat pandangan mata kita, berbeda dengan pandangan mata kita di dunia. Maka segala sesuatu di surga itu kan bertambah, bukan berkurang kan. Orang makan suatu makanan itu enak, itu makanan yang kedua bertambah nikmat. Pandangan pertama itu biasa, pandangan kedua lebih bagus lagi. Nah, kalau kita di dunia bagaimana? Makan pertama enak, kedua ketiga enak, keempat sudah mulai bosan. Sama, pandangan kita kan juga lemah. Masih pandangannya anak-anak tajam sekali. Semakin tua pandangannya semakin apa? Lemah. Itu bedanya. Barakallahu fikum. Walau kanati ru'ya mumtani'atan li dzatiha laqala inilah ura. Kalau seandainya penglihatan itu terhalangi kepada zatnya Allah, maka sungguh Allah akan mengatakan inilah ura, sungguhnya aku tidak dilihat. Au la yajuzu ru'yati, atau tidak boleh ya dia melihatku. Au lastu bi mar'i, atau tidaklah aku itu dilihat. Dan wa nahwa dzalik wallahu alam. Dan semisal daripada ucapan ini Allah yang lebih mengetahui. Dan Allah menggunakan kalimat apa? Lan taroni. Kalimatnya itu tidak akan engkau melihatku di dunia, selama di dunia. Baik. Itu adalah perkara yang berkaitan dengan melihat Allah dari ayat ya. Tadi bab tentang ayat-ayat sifat. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Qala rahimallah, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah, mabahis ammatu hauli ayati sifat, membahas keumuman seputar ayat-ayat sifat. Inna nadhira fi ayati sifat allati saqaha al-muallif rahimahullah ta'ala yastati'u an yastanbita minha qawaid wa usulan hammatan yajibu ruju' ilaiha fi hadzal bab. Kalau seorang itu memperhatikan di ayat-ayat sifat yang telah disampaikan oleh muallif rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dia mampu untuk bisa mengambil kesimpulan daripadanya kaidah-kaidah, usul-usul pokok-pokok yang penting yang wajib dia itu, yang wajib kembali kepadanya di dalam bab ini. Pertama, al-aslu al-awwal, pokok yang pertama. Ini kaidah-kaidah yang akan kita bahas, ayat-ayat sifat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat. Al-aslu al-awwal, pokok yang pertama. Ittafaqa as-salafu ala annahu yajibul imanu bi jami'il asma'il husna. Para salaf terdahulu dari kalangan ulama ahli sunnah bersepakat bahwasanya wajib beriman kepada seluruh nama-nama yang baik. Jadi ada nama-nama yang baik yang datang dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih, maka kita harus beriman kepada semuanya. Walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Itu yang pertama. Wa madallat alaihi minas sifat, dan dari nama-nama tersebut yang menunjukkan kepada sifat-sifatnya. Karena setiap nama Allah pasti ada mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung ada sifat pada nama Allah tadi. Ar-Rahman punya sifat Ar-Rahmah.
Ar-Rahim juga punya sifat Ar-Rahmah, sama, tetapi ada umum dan khusus nanti. Ya, ada yang berkaitan dengan makhluknya sampai pada makhluknya, itu pembahasan khusus. Juga kalau ada Al-Hakim punya sifat apa? Al-Hikmah, bijaksana. Dan itu ma'ruf, setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Tetapi tidak terbalik. Tidak semua sifat Allah mengandung nama, karena pembahasan sifat itu lebih luas. Asal semua itu adalah mengandung sesuatu yang tidak tercela dan tidak menjelekkan dari sifat tadi, maka bisa masuk ke dalam pembahasan sifat Allah. Misalnya Allah tertawa, yadhak, dhahik, Allah tertawa. Di dalam nama tidak ada nama apa dhahikun, enggak ada, tetapi sifat itu ada. Jadi setiap sifat belum tentu ada nama, tetapi setiap nama pasti ada sifatnya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian wa ma yansa'u anha minal af'al, dan apa yang terjadi darinya dari nama-nama tadi, dari perbuatan-perbuatan, itu dari al-hukum-hukumnya, al-ahkam. Perbuatan itu maksudnya hukum-hukumnya. Jadi kita punya kesimpulan sedikit. Ada sifat, ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah, dan ada perbuatan-perbuatan Allah atau hukum-hukum Allah. Paham ya? Jadi itu penting. Setiap nama Allah pasti ada sifatnya. Tetapi tidak semua sifat ada nama Allah padanya. Jadi sifat lebih luas pembahasannya, lebih banyak sifat itu daripada hanya sekedar nama-nama. Dan dari sifat-sifat tadi muncullah hal yang berkaitan dengan af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Allah berbuat karena punya sifat-sifat yang Allah itu berbuat dengannya, itu hukum-hukumnya. Misalu dzalik al-qudrah, kita ambilkan kata sifat atau sifat Allah al-qudrah. Masalan, sebagai satu contoh, qudrah. Nama Allah dari kata qudrah ini apa? Al-qadir, qadirun, al-qadiru. Maka punya sifat apa? Al-qudrah. Ya, contoh. Yajibu al-imanu bi annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir. Ketika kita mencontohkan sifat Allah al-qudrah, kemampuan, maka wajib beriman bahwasanya Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Suci itu atas segala sesuatu berkuasa. Qadir. Wal imanu bi kamali qudratihi, dan juga beriman kepada kesempurnaan kudrahnya, kemampuannya. Wal imanu bi anna qudratahu nasya'at anha jami'ul kainat, dan beriman pula bahwasanya kudrah, kemampuan Allah itu nasya'at, telah tumbuh, telah terjadi darinya seluruh apa? Makhluk-makhluk ini, kainat yang sudah terjadi. Wa hakada baqiyatul asma al-husna alaha dan namat, dan demikian pula nama-nama Allah yang baik yang lainnya atas jalan ini, atas jalan ini, atas cara ini. Namat itu jalan atau cara. Wa ala hadza, dan atas ini, fama warada fi hadil ayat allati saqaha al-musannif minal asmaul husna, dan atas inilah maka apa yang telah datang pada ayat-ayat yang musannif telah menyampaikannya dari nama-nama Allah yang baik, ya, fa innaha dahilatun fil iman bil ismi, semua itu masuk ke dalam keimanan kepada nama-nama Allah. Jadi kita harus beriman kepada nama-nama Allah. Itu penting, bahwa ketika datang kata
Al-Halim, maka kita beriman dengan nama ini. Nama Allah, harus beriman. Kalau tidak beriman, tidak percaya, bagaimana kamu bisa mengeluarkan sesuatu dari nama ini? Sifat saja tidak mungkin kamu keluarkan dari nama ini tadi, karena kamu sudah apa? Tidak beriman. Kemudian wa ma fiha min dzikri sifat, dan apa yang ada padanya pada ayat-ayat tadi, nama-nama yang baik tadi, dari penyebutan sifat. Harus apa yang kita beriman dengan sifat yang ada terkandung dalam nama tadi. Misli, contoh, izzatillahi, sifat izzah, keperkasaan bagi Allah, wa qudratihi, dan kemampuannya, wa ilmihi, dan ilmunya Allah, wa hikmatihi, dan sifat bijaksananya Allah, wa iradatihi, dan keinginannya, wa masyiatihi, dan kehendaknya. Fa innaha dakhilatun fil iman bis sifat, maka semua ini, contoh-contoh ini termasuk keimanan kepada sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kemudian wa ma fiha min dzikril af'al al-mutlaqah wal muqayyadah, dan juga dalam penyebutan nama-nama Allah tadi atau sifat-sifat tadi ada penyebutan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang mutlak dan perbuatan Allah yang dikaitkan dengan suatu keadaan. Misli ya'lamu kada, misalnya dia mengetahui seperti ini. Au yahkumu ma yurid, atau dia berhukum dengan apa yang dia kehendaki. Wa yara, dan dia melihat, Allah melihat. Wa yasma, Allah itu mendengar. Wa yunadi, Allah itu memanggil. Wa yunaji, berbisik. Wa kallama, berbicara. Wa yukallimu, akan berbicara. Fa innaha dakhilatun fil iman bil af'al. Semua itu masuk ke dalam keimanan terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Allah berbicara, perbuatan enggak? Perbuatan. Jadi sifat al-kalam mengandung apa? Perbuatan-perbuatan Allah, karena Allah berbicara, Allah berbuat, misalnya, ya, dan seterusnya dari contoh-contoh ini. Taib. Sekarang kita masuk ke al-aslu ats-tsani, pokok yang kedua. Tadi kalau pokok yang pertama, kita harus beriman kepada apa? Nama-nama yang baik bagi Allah, dan nama-nama yang baik itu pasti mengandung ada sifat-sifatnya, dan dari sifat itu ada apa? Hukum-hukum Allah atau ahkam yang berkaitan dengan af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Sekarang yang kedua dalam membahas ya keumuman keadaan ayat dan sifat. Al-aslu ats-tsani dalat hadi nusus al-Qur'aniyah ala anna sifat al-bari qisman, menunjukkan bahwasanya nas-nas Al-Qur'an ini atau bersifat Al-Qur'an ini atas bahwasanya sifat-sifat yang mulia itu terbagi dua. Al-awwal sifatun dzatiyatun la tanfakku anha ad-datu bal hiya lazimatun laha azalan wa abadan. Sifat dzatiyah bagi Allah, ini juga adalah pembahasan dalam masalah semua sifat, yaitu sifat dzatiyah bagi Allah, dzat, tidak terpisah darinya dzat sifat-sifat tadi. Bal hiya lazimatun, atau ya lazimatun laha azalan wa abadan. Bahkan sifat-sifat tadi sifat yang tetap pada zat Allah sejak dahulu yang tidak ada pendahulunya, tidak ada yang mendahulunya, dan abadan terus menerus ada pada zat Allah. Misalnya sifat al-kalam, sifat berbicara bagi Allah, itu sifat dzatiyah, karena sifat kalam itu terus ada pada Allah sejak dahulu yang tidak ada awalnya, tidak ada yang mendahulunya,
dan abadin terus, pasti pada Allah itu ada. Sifat apa? Al-kalam. Itu sifat dzatiyah namanya. Tapi kalau Allah berkehendak untuk berbicara dengan malaikatnya, maka sifat kalam tadi dia juga dzatiyah, juga sifat apa? Fi'liyah. Berkaitan dengan kehendak Allah untuk berbicara. Nah, itu ada, berarti kalam itu punya sifat dzatiyah dan juga apa? Sifat fi'liyah. Bagaimana kita mengatakan sifat kalam bagi Allah itu berpisah dengan Allah? Nah, itu kalau sudah berpisah dengan Allah, maka nanti orang-orang ahli bid'ah itu akan mengatakan kalamullah itu bukan apa Mas? Bukan adalah menjadi sifat bagi Allah, tetapi makhluk. Pasti itu. Pasti. Karena berpisah dengan Allah. Berpisah dengan Allah berarti apa? Bukan bagian dari zatnya. Nah, ini bahaya. Atau bukan bagian dari perbuatannya, ini juga bahaya. Kemudian la wala tata'allaqu biha masyiatuhu ta'ala wa qudratuhu. Tidak ada kaitannya dengannya kehendaknya Allah yang Maha Tinggi, kemampuannya, wa dzalika kasifat, yang tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Di antara sifat itu juga ada. Kalau sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah dan kemampuan Allah. Sekarang ada sifat yang tidak ada kaitannya dengan masyiah kehendak Allah, seperti al-haya, kehidupan, sifat bagi Allah. Allah itu maha hidup. Allah itu apa? Maha hidup, tidak akan pernah akan mati. Itu namanya al-haya. Wal ilmi, ilmu. Wal qudrah, kemampuan. Wal quwwah, kekuatan. Wal izzah, keperkasaan. Wal mulk, penguasaan. Wal azamah, kebesaran. Wal kibriya, kesombongan. Wal majdi, pujian. Wal jalal, kemuliaan. Semua sifat-sifat itu tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Allah pasti punya ilmu, betul enggak? Sifat itu pasti ada pada Allah enggak? Iya, kalau Allah enggak punya ilmu, bagaimana Allah mengetahui kita? Bagaimana Allah mengetahui segala yang kecil, yang besar, yang gelap, yang terang, tersembunyi dalam hati? Allah tahu. Sifat ilmu bagi Allah, ya, tapi tidak berkaitan dengan kehendak Allah, tidak. Dan sifat itu pasti ada dalam Allah, itu sifat dzatiyah. Wal qudrah, wal quwwah, dan seterusnya. Sama contoh-contohnya. Itu yang pertama, sifat dzatiyah. Yang kedua, sifatun fi'liyatun, sifat fi'liyah bagi Allah. Tata'allaqu biha masyiatuhu wa qudratuhu kulla waqtin wa anin. Itu sifat fi'liyah, itu berkaitan dengannya kehendak, kemampuan Allah pada setiap waktu. Itu setiap waktu dan setiap saat. Wa anin. Ya. Sifat fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan apa? Kehendak Allah. Yang itu, ya, setiap waktu dan setiap saat Allah berkehendak. Wa tahdusu bimasyiatihi wa qudratihi ahad tilka sifat minal af'al. Dan terjadinya dengan kehendak Allah dan kemampuannya Allah ahadu tilka sifat, yaitu afrad, pribadi-pribadi sifat itu, bersihnya sifat itu dari perbuatan-perbuatan. Wa in kana huwa lam yazal mausufan biha, walaupun dia itu bukanlah, ya, terus-menerus disifati dengannya. Maknanya anna nau'aha qadim, bahwa maknanya itu qadim. Wa afradaha hadisah, dan person-personnya secara persendiriannya, maka dia adalah hal yang mutajaddidah, itu hadisah yang baru. Jadi gini maksudnya, ahadu tilka sifat, maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara sudah sejak dulu, qadim, bahasa yang dipinjamkan dari bahasa orang-orang ahli bid'ah, menggunakan kata qadim, qidam. Tetapi kita menggunakan ini dalam rangka untuk memahami apa yang mereka ucapkan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala
Dari sisi kalam itu sudah sejak dahulu, tidak ada yang mengawalinya. Dan dari sisi afrodaha, secara person-personnya, Allah berkehendak untuk berbicara kapan saja. Walaupun sejak dahulu kala yang tidak ada awalnya, itu sudah Allah berbicara. Tapi pada suatu saat tertentu Allah ingin bicara dengan siapa? Dengan Jibril misalnya. Ya. Suatu saat Allah ingin berbicara dengan siapa? Musa. Atau Allah ingin berbicara dengan Al-Quran, melalui Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya. Itu namanya apa? Ahad atau afrad. Baik. Kemudian fahuwa subhanahu lam yazal fa'alan lima yurid. Maka Allah yang Maha Suci senantiasa berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Walam yazal wala yazalu yaqulu wa yatakallamu wa yakhluqu wa yudabbirul umura. Maka Allah senantiasa dan terus berucap, mengatakan, menciptakan, mengatur urusan-urusan. Allah terus itu, tidak ada berhentinya. Kalau Allah berhenti mengurusi urusan gimana coba? Ayo. Hancur ini, dunia ini bertabrakan semuanya. Allah yang mengaturnya. Yudabbir, tidak berhenti. Taib. Wa af'aluhu taqa'u syai'an fa syai'an. Dan perbuatan Allah itu terjadi sedikit demi sedikit, bertingkat-tingkat, sedikit demi sedikit. Taba'an li hikmatihi wa iradatihi, mengikuti kepada hikmah Allah dan keinginannya. Jadi berbuat sesuatu itu terjadi sedikit demi sedikit karena hikmah Allah. Hikmah Allah dalam berbuat tersebut. Fa'alal mu'min al-iman bikulli ma nasabahu Allahu li nafsihi minal af'ali al-muta'alliqah bidatihi. Maka atas orang mukmin itu wajib beriman kepada setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan zatnya. Kal istiwa 'alal arsy, sebagaimana istiwa tinggi di atas arsy-Nya. Itu harus beriman kepadanya. Berkaitan dengan zatnya Allah itu, yang istiwa itu zatnya Allah, itu Allah itu sendiri. Paham ya? Bukan fata morgana. Tetap Allah itu sendiri yang tinggi di atas arsy-Nya. Wal maji, Allah datang pada hari kiamat. Ditetapkan bagi Allah datang perbuatan ini. Wal itiyan sama, maji wal itiyan kurang lebih datang ya sama. Wan nuzul ila sama'i dunya, dan Allah turun ke langit dunia pada saat sepertiga malam terakhir. Wadhahik, tertawa, Allah tertawa, sifat itu. Waridha, Allah juga punya sifat ridha. Wal ghadab, Allah punya sifat marah. Wal karahiyah, dan tidak menyukai. Tapi semua ini tidak sama dengan sifat makhluk ya. Namanya bisa sama, marah, namanya bisa tidak suka, tetapi sifat itu tidak seperti sifat ada pada makhluk yang marah dan benci. Karena Allah memiliki sifat yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Hakikatnya itu bagi Allah. Wal mahabbah al muta'alliqa bi khalqihi, dan mencintai yang berkaitan dengan makhluknya, kama al khalqi atau ka al khalqi, seperti mencipta ya. War rizq, memberikan rezeki. Wal ihya, menghidupkan. Wal imatah, mematikan. Wa anwa at-tadbir al-mukhtalifah, dan jenis-jenis at-tadbir, dabar, pengaturan yang berbeda-beda ya, mukhtalifah. Itu asal yang kedua Mas, al-aslu ats-tsani. Sekarang kita masuk yang berikutnya.
Al-aslu ats-tsalits dalam membahas masalah secara umum sifat-sifat Allah atau nama-nama. Baik. Isbatu tafarrudi Rabbi jalla sya'nuhu bi kulli sifatin kamalin. Menetapkan bersendiriannya Rabb yang keadaannya mulia pada setiap sifat yang sempurna. Wa annahu laisa lahu syarikun aw mathilun fi syai'in minha. Karena Allah itu tidak ada baginya syarikat yang bersekutu dengannya, juga tidak ada yang sama pada sesuatu daripadanya dari sifat tersebut. Wa ma warada fil ayati as-sabiqah min isbatil mathal al-a'la lahu wahdah. Dan apa-apa yang telah datang pada ayat-ayat yang berlalu dari penetapan sama al-a'la lahu, ya, yaitu sifat yang tinggi baginya saja, itu masalah itu sifat. Wa nafsi an-nida wal misli al-kufi was sami wasyarik anhu yadullu ala dzalik. Dan meniadakan an-nida, misalnya Allah itu memanggil, atau meniadakan sifat al-kufi, itu menahan, was-sami, kerusakan misalnya, tinggi, ya, sifat yang tinggi, wasyarik, yaitu adanya persekutuan, anhu yadullu ala dzalik, ya, menunjukkan atas yang demikian itu. Allah menafikan semuanya. Kama yadullu ala annahu munazzahun ala kulli naqsin wa aibin wa afatin. Sebagaimana pula Allah disucikan dari segala sifat kekurangan, keaiban, dan juga kerusakan. Itu yang ketiga, berkaitan dengan penetapan bersendiriannya Allah pada sifat-sifat yang sempurna. Karena Allah yang memiliki kesempurnaan, makhluk tidak ada yang sempurna. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-aslu ar-rabi', pokok yang keempat, isbatu jami'i ma warada bihi al-kitabu wa sunnatu minas sifat. Menetapkan seluruh apa yang telah datang dengannya Al-Quran dan Sunnah dari sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita menetapkan seluruhnya, tidak ada yang ditinggalkan. Ditetapkan dengan tanpa menolak, ditetapkan dengan tanpa bagaimana sifat tersebut, ditetapkan dengan tanpa dia itu menyamakan dengan makhluknya sifat-sifat Allah, dan juga menetapkan sifat bagi Allah itu dengan tanpa menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Ada kaidah-kaidah yang perlu dipegang. Kemudian wala farqa baina dzatiyah minha, tidak ada perbedaan di antara sifat dzatiyah daripadanya, kal ilmi wal qudra wal iradata wal hayati was sam'i wal basar wa nahwiha. Itu termasuk sifat dzatiyah. Contohnya seperti sifat ilmu, sifat itu pasti ada pada zatnya Allah, tidak terpisah, ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian wal fi'liyah, seperti sifat fi'liyah, yaitu disebutkan karidha wal mahabbah, seperti sifat ridha dan mencintai, wal ghadab, dan juga marah, wal karahah, itu membenci. Wa kadzalika la farqa baina isbati al wajhi wal yadain. Jadi demikian pula tidak ada perbedaan tentang penetapan sifat bagi Allah wajah dan juga punya sifat, yaitu memiliki dua tangan dan semisal dari keduanya. Wa bainal istiwa alal ars wan nuzul, juga beriman, ya, tidak ada perbedaan antara di dalam hal menetapkan tentang al-istiwa bagi Allah dan atau di atas arsnya, dan juga Allah turun ke langit dunia. Fa kulluha mimma tafaqa salaf ala isbatihi bila ta'wilin wala ta'tilin wa bila tasbihin wa tamsilin.
yaitu seluruhnya ini dari apa-apa yang telah disepakati oleh salafus saleh, orang-orang yang terdahulu dari kita, atas penetapannya sifat-sifat tadi, baik sifat fi'liyah maupun sifat dzatiyah, itu semua ditetapkan bagi Allah, tidak ada yang ditinggal-tinggalkan. Yep. Bila ta'wilin wala ta'til, menetapkannya itu juga harus dilawankan dengan tanpa adanya ta'wil. Maksudnya ta'wil itu menafsirkan yang tidak diinginkan oleh Allah dari sifat-sifat tadi. Kemudian wala ta'tilin, tidak pula menolak sifat-sifat tadi, menetapkan dengan tanpa menolak. Wala wabila tasbihi wa tamtsilihi, dan juga tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya dari sifat tadi dan menyamakan pula. Ada bedanya antara tasbih dan tamtsil. Kalau tasbih itu menyerupakan hanya beberapa bagian sisi saja yang diserupakan. Misalnya kamu mau menyerupakan botol ini dengan botol yang lain, tapi kamu tidak melihat secara keseluruhannya, tapi tertentu saja yang ada kemirikan. Misalnya di tutup botol ini, tutup botolnya tidak terlalu dalam, maka yang sana juga sama, berarti dari sisi ini saja, tapi dari sisi ininya bentuknya beda. Dia kecil, kemudian lurus, tidak ada kelekuannya. Itu namanya apa? Dia hanya dari satu sisi saja. Tapi kalau dia tamtsil, seluruh sisinya disamakan, maka dia akan melihat ada tutup, ada bentuk-bentuknya, di sana juga sama, disamakan seluruh bagian sisinya, tidak hanya satu bagian saja. Misalnya ada orang datang, ada orang bernama Hamzah, serupa dengan apa? Serupa dengan Muhammad. Tasbih itu, tetapi serupanya apanya? Oh, dari sisi cara berjalannya. Kalau sudah dari belakang, itu Hamzah dan Ahmad itu ada kesamaan. Maksudnya mereka menyamakannya, menyerupakannya dalam satu sisi saja. Adapun kepalanya, adapun badannya tidak sama. Dia berbeda, hanya disamakan itu dengan tasbihnya pada apa? Apa tadi? Apanya tadi? Jalannya. Nah, itu maksudnya. Satu sisi saja. Tapi kalau dia menyamakan, itu semua sisinya dia melihat. Oh, kepalanya mirip sama, badannya sama, cara berjalannya sama, lirikannya juga sama, misalnya gitu. Nah, jadi semua sisi itu namanya tamtsil. Kalau tasbih hanya beberapa sisi saja. Baik. Kemudian sifat yang berapa tadi? Sifat yang keempat ya. Apakah sudah selesai? Kita lihat dulu. Fa kulluha mimma tafaqas salaf ala isbatiha. Sudah selesai. Dari asal yang keempat. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, barakallahu fikum, tentang pembahasan-pembahasan secara umum seputar ayat dan sifat. Ya, ini kaidah untuk bisa kita pegang. Begitu aja, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.